teman-teman, kita masuk dalam bagian 2 ya, yaitu konfigurasi IP default static root. Oke, kita lihat sekarang default root adalah merupakan static root ya. Jadi ini termasuk static root yang digunakan untuk memforward suatu network tujuan di mana network tujuan tersebut tidak ada yang cocok dengan salah satu network di dalam tabel routing ya. Ini. Nah, jadi router biasanya menggunakan default root untuk yang dikonfigurasi secara lokal ataupun bisa diperoleh dari router lain. Ya, jadi biasanya kalau untuk yang dynamic routing itu dia memperoleh default root itu dari router lain. Ya. Jadi misalkan default information originate, ya, misalkan seperti itu. Jadi dari misalkan menggunakan OSPF atau menggunakan iGrip itu bisa diperoleh dari router lain, biasanya dari router yang paling dekat dengan ISP. Ya. Gitu. Kemudian default root ini dipakai sebagai istilahnya gateway of last resort ya. Istilahnya gateway terakhir ya. Kemudian default static root ya. Ini biasanya digunakan pada edge router. Jadi contoh di sini ada ini edge router ya. Menuju ke service provider. Ya, jadi yang menuju ke service providernya. Ya, kemudian atau pada stub router ya, itu sebuah router yang hanya memiliki sebuah upstream neighbor. Jadi misalkan seperti ini stub router ya. Jadi neighbornya hanya satu dan itu ada upstreamnya. Ya, nah secara umum default itu dipakai yang menuju ke internet ini. Jadi di sini nih default rootnya menuju ke internet. Ya, tapi kalau ini kan ini juga sama. Jadi semua network yang hanya single gini ya pasti akan dilempar ke sana. Jadi ini adalah bagaimana kalau suatu tujuan network tujuan tidak ditemukan, maka dia akan dilempar kemana. Itu tujuan dari sebuah default static root. Lebih lanjut mengenai default static root ya. Jadi di dalam IP versi 4 default static root ya, kita bisa melakukan konfigurasi dengan kekhususan sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya sama dengan mengkonfigurasi static routing ya. Cuman networknya adalah 0000, subnet masknya adalah 0000 juga. Ya, jadi contohnya seperti apa nih? IP root ya. Default rootnya ini ya. Kemudian kita pakai next hop IP ataupun menggunakan exit interface-nya ya, serial dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi ini misalkan contoh IP root ya 0 semua ya atau sering disebut dengan quad zero ya. Itu menuju ke 172.16.22 ya. Nah, sehingga dengan adanya quad zero seperti ini kalau kita sudah lakukan konfigurasi maka kalau misalkan suatu network tujuan tidak ditemukan di dalam tabel routing ya karena tabel routing kan isinya terbatas, tidak semua network di dalam internet itu bisa dimasukkan dalam tabel routing. Yaitu akan dilempar melalui 172.16.22 ini. Nah, seperti itu teman-teman, yaitu tujuan dari default root. Demikian juga untuk IP versi 6 ya. Kita bisa dengan IP root. Nah, ini yang quad zero tadi yang 0 semua yaitu dinotasikan dengan double colon seperti ini ya. Di titik 2. Ya, ini artinya kalau Pak Kun kemarin mengajarkan ini isinya 0 semua ya. Jadi 0 semua sebanyak berapa itu? 4 kali 8 ya. Gini ya. Dan seterusnya. Ya, 0 semua. Jadi seperti itu teman-teman untuk IP versi 6 ya. Jadi ini dan slashnya juga slash 0 ya. Jadi bukan slash 64, slash 48 tapi slash 0 juga. Jadi IP versi 6 root ya T2 slash 0 kemudian melalui mana? Ya, misalkan melalui akar 2 T2 2 ya. Demikian. Ya, kalau kita lihat dalam show IP root static atau tabel routingnya ya, maka kita bisa melihat di sini ya. Biasanya kan kita hanya menggunakan simbol statik ya, S biasa. Nah, kalau untuk yang default root nanti biasanya akan ada muncul S bintang. Nah, ini khususnya untuk IP versi 4. Tapi kalau IP versi 6 juga tetap tidak S bintang ya. Kalau di IP versi 6 yaitu hanya S biasa. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi muncul di sini ada 0000/0 ya dengan administratif distance-nya 1 kemudian melalui 172.16.22. Ini tabel routing untuk IP versi 6-nya ya. Ada muncul statik ya, cuman nggak ada bintangnya. Jadi ada sedikit bedanya di situ ya. Kalau di IP versi 4 ada S dan S bintang, kalau di IP versi 6 semuanya menggunakan S biasa.
Kita lanjutkan ke tipe static root yang ketiga, yaitu namanya dengan floating atau pick up. Ya, static routing, tapi untuk yang pick up. Jadi tipe lain dari static root adalah floating static root. Ya. Floating static root ini digunakan untuk menyediakan jalur backup. Ya, dari jalur utama baik routing statis maupun routing dinamis. Ya, jalur utamanya pakai routing statis atau routing dinamis, kemudian ada backupnya. Ya, jadi artinya sebagai backup itu apa? Kalau jalur utama putus, maka floating root ini akan dijalankan, gitu ya. Nah, untuk yang menjadi jalur utama itu adalah biasanya yang memiliki administrative distance yang paling kecil, ya. Oke, jadi kalau minggu lalu Pak Kun sudah mengajarkan administrative distance, ya. Jadi kita masih ingat itu administrative distance dari static root, ya, itu adalah 1. Ya, kemudian iGrip ya itu 90, OSPF 110, RIP 120, nah gitu ya. Nah, karena kalau secara defaultnya administrative system dari static itu 1, ya, kemudian iGrip 90, OSPF 110, kemudian RIP 120, maka yang secara jalur utama pasti biasanya yang statis dulu. Gitu. Ya, kemudian ini iGrip, kemudian OSPF, kemudian IRP. RIP ini kalau empat-empatnya dikonfigurasi ya. Tapi biasanya hanya salah satu aja sih. Misalkan iGrip dan static misalnya ya. Ininya salah satu saja ya biasanya begitu. Ya. Maka secara default yang dipakai itu adalah yang statis dulu. Satu ini gitu ya. Sedangkan yang iGrip 90 ini nomor 2. Jadi kalau ada jalur yang lewat statis dia akan dipilih duluan. Kemudian baru yang iGrip. Nah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin membangun floating static root, kita harus bikin administrative distance yang lebih besar dari yang utama gitu. Supaya apa? Dia tidak dipakai ya. Jadi misalkan kalau di dalam router kita nanti iGrip menggunakan 90 ya, administrative distance, maka statik yang kita buat jangan statik standar yaitu 1. Karena kalau 1 nanti dia menjadi lebih utama. Statiknya kita bikin administrative distance-nya menjadi 150, nah, misalkan seperti itu. Nah, itu namanya membuat jalur backup dengan menggunakan floating ya, dengan administratif 150 supaya apa? Yang diutamakan adalah yang iGrip. Seperti itu, ya. Atau misalkan kalau router kita hanya pakai statik semua, berarti kan 1 semua itu. Administratif distance-nya 1 semua tuh. Berarti kita akan bikin floating ya, bukan yang utama, administratif distance-nya kita bisa bikin misalkan 5, misalkan 10. 150 juga nggak apa-apa. Ya. Intinya adalah lebih besar dari yang utama. Ya, demikian ya teman-teman. Ya, jadi misalkan ini ya, kita punya ada 3 router gitu ya. Ini internetnya. Ya. Jadi ini di sini adalah 172.16.22 ya, yang di sini. Sedangkan yang di sini adalah 10, 10, 10, 2. Ya, di sini. Ya, jadi ini ada IP juga yang titik 1, titik 1, titik 1. Nah, ini di R1 ya. Nah, kita kan bikin default root, ini internetnya. Ya, kita ingin bikin default root. Setara default rootnya kan IP root 0000. Standarnya kan kita hanya satu saja sebenarnya, yaitu 192.16.22. Jadi melalui R2. Bukan melalui R3. Mengapa kalau melalui R2? Karena yang paling dekat kan. Jadi hanya satu langkah sudah sampai. Jadi di R1 ini kita lakukan konfigurasi IP root 000.192.16.22. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat backup? Backup itu apa? Ketika 192.16.22 ini putus, yang ininya putus down. Atau sini terlalu padat. Ya, down. Nah, kalau down berarti kita harus lewat sini kan. Ini sebagai jalur backupnya. Jalur backup. Nah, jalur backup ini kita konfigurasi juga, yaitu apa? IP root 00000 10 10 10 10 2, tetapi dengan administratif distance-nya 5. Nah, bisa nangkep ya teman-teman. Jadi kalau statis itu kan administratif distance-nya 1. Jadi kalau kita ingin lebih besar dari 1 ya kita bikin administratif 5 di sini. Nah, jadi ini untuk membuat supaya
default supaya default root-nya tetap jalan melalui jalur backup, yaitu melalui 10.10.10.2. Demikian teman-teman. Ya, demikian juga untuk yang IP versi 6. Ya, kita lihat di sini dengan administratif sistemnya kita kasih 5. Ya, mengapa? Ya karena backup untuk statik yang administratif sistemnya 1. Ya, tapi kalau nanti ini Anda misalkan konfigurasi iGrip gitu ya, 90 administratif sistemnya, Anda jangan bikin 5. Kalau Anda bikin 5 ya nanti lebih kecil dari 90. Anda harus bikinnya 150 lah atau berapa gitu ya. Demikian. Ya, misalkan tadi sudah kita konfigurasi ya di sini melalui yang 10.10.10.2 ya. Nah, maka ketika yang terjadi apabila R2 yang ini fail ya. Ya, di sini putus begitu ya. Padahal kita ingin melakukan ya, misalkan menuju ke PC3. Menuju ke PC3 jalur utamanya kan lewat sini. Ya, tapi R2-nya putus, ya dia akan langsung otomatis membuat tabel routingnya nanti akan sudah berubah otomatis. Gitu, berubah otomatis. Jadi yang semula di sini tadi nggak ada nih, nggak muncul ini. Ya, 10.10.2-nya nggak muncul, langsung otomatis akan muncul yaitu 10.10.2. Ya, yang semula kan ini bukan 10.10.2 tadi. Kalau kita lihat tadi S bintangnya itu S bintang hanya 1 ya. 0000 ya. /0 ini tadi yang pakai administratif sistem 10 begini itu tadi via 172.16.22 ya. Jadi tadi kan seperti itu. Nah, sekarang karena ini sudah yang satunya down, maka yang akan melalui jalur yang baru yaitu yang ini. Demikian teman-teman. Kita masuk bagian yang ketiga yaitu bagaimana melakukan konfigurasi untuk static host root ya. Jadi static root tetapi hanya ke suatu host ya, jadi misalkan ke satu server misalkan seperti itu. Ya. Jadi sebuah host root gitu ya merupakan alamat IP address dengan slash-nya /32 ya bitmesh-nya ya. Kemudian IP versi 6 address dengan 128 bit mesh. Ya. Berikut cara menambahkan host root ke dalam tabel routing yaitu apa? Yang pertama, secara otomatis IP address itu akan tertambahkan ya pada saat kita mengkonfigurasi interface router ya, yaitu biasanya kodenya L ya, lokal ya, lokal address untuk yang terkait ya. Kemudian bisa juga kita lakukan konfigurasi dengan menggunakan routing statis ya. Bisa juga dikonfigurasi menggunakan routing dinamis yang lainnya. Ya, demikian. Jadi misalkan di sini ya host root dikonfigurasi menggunakan static routing untuk menuju tujuan dalam ini konteks kali ini adalah sebuah server. Jadi ini server kita. Ya kita bisa mempercepat proses. Tidak perlu mencari lebih lama dari network tertentu dan sebagainya. Kita bisa langsung. Ya yaitu dengan menggunakan static host root. Ya, jadi kalau branch ini mau menuju ke server ini, lewatlah ini. Nah, jadi langsung ya. Jadi konteksnya bukan ke network, tapi ke sebuah host. Bagaimana melakukan konfigurasinya? Yaitu seperti biasa, yaitu seperti routing statis. IP root 209 ya 3238. Kemudian tadi /32 yaitu 255 ya melalui seperti ini. Ya, jadi itu teman-teman ya. Untuk konfigurasi static host root. Saat kita lakukan verifikasi menggunakan show IP root, ya, kita akan bisa melihat tampilan pada tabel routing seperti ini, ya, C, L, kemudian S, ya, static, ya, dengan administrative distance 1, ya, melalui nih, ya, seperti itu teman-teman. Ini contoh yang menggunakan link lokal ya. Kalau ini contoh menggunakan next hop IP address ya. Kalau kita ingin menggunakan link lokal ini misalkan kita matikan dengan perintah no, kita bikin lagi ya menggunakan serial yaitu link lokalnya sekian. Itu juga memungkinkan ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini /128. Ya, modul practice and quiz ya. Jadi kami mengingatkan untuk teman-teman selalu masuk ke cisco-netacad.com ya sebagai kita UKDW sebagai Cisco Networking Academy Program ya SNAP
Jadi manfaatkan ya untuk Anda masuk di dalam Cisco lingkungan Cisco-nya ya. Jadi Anda juga bisa mencoba paket tracer yang disediakan ya. Bagaimana melakukan konfigurasi floating ya. Bagaimana melakukan ini floating static root semua nih ya. Host root dan sebagainya ya. Oke. Kemudian membuat ini juga ya lab yang bisa Anda pakai ya untuk verifikasi. Ini untuk troubleshooting ya kalau kita lihat. Nah, tentunya saat kita melakukan troubleshooting kita harus memahami alur dari proses pemrosesan paket di dalam static routingnya seperti apa. Berikut ini kita jelaskan ya logika dari forwarding paket ya dan routingnya seperti apa. Jadi misalkan dalam hal ini PC1 akan mengirim paket ke PC3 ya melalui default gateway dia di R1 ini ya. Nah, pada saat sampai di R1 dia diterima oleh interface gigabit 000 ya. R1 akan melakukan dekapsulasi yaitu membuka paket kemudian melihat networknya. Network PC3 berapa? Oh, network PC3 adalah 192.168.20. Ya, kemudian dia akan melihat. Jadi di dalam router itu yang dilihat network ya atau layer 3 IP-nya berapa networknya ya. Kalau ada yang cocok, maka dia akan langsung diteruskan. Ya, jadi misalkan kalau cocok langsung teruskan. R1 cocok. Oh, ini cocok nih. Akan diteruskan. Kalau tidak ada yang cocok, digunakan default root. Ya 0000 tadi. Oh, ini kalau sudah dikonfigurasi. Oke, jadi gunakan default root untuk dilempar ke posisi exit interface-nya default root. Kalau default itu lupa tidak dikonfigurasi ya R1 akan ngedrop, paketnya akan di drop gitu ya. Jadi itu cara melihatnya. Ya teman-teman, jadi kalau logika ini Anda tangkap, maka Anda bisa melakukan verifikasi. Oh, networkku salah, konfigurasiku salah. Oh, default rootnya belum tak konfigurasi ya, seperti itu. Ya. Ya, ini lanjutannya ya misalkan asumsinya R1 menemukan network yang cocok ya dan network cocok tersebut meminta R1 meneruskan ke R2 ya tentunya sesuai konfigurasi. Oh, lanjutkan lewat ini. 172.16.2.2. Nah, dia akan dilempar ke sana. Ya. Demikian juga R2 akan melakukan proses yang sama, yaitu apa? Menerima paket, mendekapsulasi jadi dibuka, kemudian dibaca lagi networknya. Oh, networknya ke 192.168.20. Dia akan meneruskan lewat next hop address-nya yang ini, titik 1. Nah, dia akan kirim ke sana. Nah, demikian ya. Teruskan lagi. Kalau nggak ada yang cocok ya di drop. Nah, gitu ya. Nggak ada yang cocok, default root-nya mana. Nah, seperti itu. Ya, asumsi tadi R2 punya sehingga dia meneruskan ke R3. Nah, R3 akan menerima paket dan melihat tabel routing. Jadi selalu router itu yang dilihat tabel routing. Ya. Nah, ternyata di dalam tabel routing PC3 itu directly connected. Gitu ya. Directly connected. Directly connected dengan gigabit 000 interface. Jadi directly connected di sini. Oh, berarti nggak perlu di forward lagi ke router lain ya karena sudah directly connected. Nah, pada saat ke directly connected maka si router ini akan istilahnya bertanya di dalam tabel ARP dia. Tabel ARP itu hubungan antara IP address ya. Misalkan di sini 192.168.2.5 misalkan punyanya si PC3 ini ya. Ini MAC address-nya berapa? Nah, ya. Karena kalau sudah bermain dengan network bermain dengan Ethernet ya, switch ya, itu yang dimain adalah MAC address. Ya, tabel MAC. Jadi switch itu bermainnya dengan tabel MAC. Oleh sebab itu R3 akan membuka dan melihat tabel ARP dia. Ya, apakah ada layer 2 MAC address dari PC3 ini ada dalam tabel ARP dia atau tidak. Ya, jadi kalau belum ada tabel ARP di R3 ya dia akan mengirim request, ARP request ke semua ya broadcast biasanya ya ke semua piranti-piranti di dalam yang terhubung ke gigabit 00 ya akan dikeluarkan lewat gigabit 00. Kemudian kalau PC3 cocok IP-nya, dia akan mengirim reply untuk MAC address dia. Ya. Nah, kemudian karena sudah mempunyai maka R3 ini akan membungkus paket tadi dengan frame
ya dengan frame baru, yaitu apa? Frame-nya adalah MAC address dari PC3 sebagai tujuan, dan sumbernya MAC address dari dirinya sendiri, yaitu gigabit 00. Ya, kemudian PC frame akan diteruskan ke interface gigabit 00 ke PC3 ini. Nah, demikian teman-teman. Ya, logika berpikirnya ya, kapan menggunakan tabel routing, kapan menggunakan tabel ARP. Ya, ini kembali lagi melanjutkan troubleshooting untuk static dan default konfigurasi ya. Mungkin salah konfigurasi mungkin. Nah, ya. Kita bisa melihat. Nah, jaringan bisa down atau fade itu karena beberapa sebab. Ya, bisa aja karena suatu interface-nya fade atau down. Ya, kemudian service provider-nya memutus koneksi, ya. Link atau jalurnya terlalu padat atau crowded sehingga di situ bisa down juga linknya misalkan gitu ya, karena terlalu padat sehingga bukannya down sih tapi nggak bisa lewat ya. Kemudian network admin salah di dalam melakukan konfigurasi ya. Ya, jadi kita sebagai network admin ya tentunya bertanggung jawab untuk menemukan di manakah letak kesalahan kita ya. Nah, untuk secara efisien Anda bisa melakukan troubleshooting itu kalau Anda sudah terbiasa ya dengan beberapa tools untuk melakukan troubleshooting ya. Jadi misalkan Anda terbiasa dengan ngeping ya, traceroute ya, show IP route untuk melihat tabel routing ya, show IP interface brief untuk melihat apa IP dari interface kita sudah betul atau belum. So CDP neighbor ya untuk melihat piranti-piranti tetangga kita. Nah, ini beberapa perintah-perintah yang memungkinkan untuk kita melihat apakah ada yang down, apakah salah konfigurasi dan sebagainya. Ya, kita akan coba melakukan penyelesaian terhadap problem konektivitas ya. Misalkan di sini PC1 ingin melakukan ngeping ke PC3 ya. Dia lanjut ya, kalau kita lihat ini tabel routing ya. Tabel routingnya dia berhasil. Ngeping ke sini berhasil ya. Kemudian ngeping ke sini juga akan berhasil ya. Karena ini ada ya 12620 ini ada ya. Kemudian dia ngeping lagi ke sini ke 10 ya, 10 ada nggak di sini nih? 10 ini tabel routing R2 ya, tabel routing R2. R2 ya. 110 ada. Nah, di sini ada. Di connected berarti akan nyampe. Sampai sana nyampe. Ke PC3 192.168.20 ya lewat 11. Oh, berhasil juga nih. Nyampe nih. Nah, nyampe. Ya, jadi koneksi nyampe. Kemudian si PC3 akan reply. Dia mereply ke sana ya, set sampai sini. Dia akan mereply ke 172.16.31. 3 ini alamatnya dia. PC1 kan di 30. Ya. Dia akan lihat tabel routing 30. Nih, 30 ya, 113 via 11. Pada saat dia sampai di 30 sampai sini pengen menuju ke 30 kok lewat 11. Nah, lewat sini lagi, balik lagi. Jadi gagalnya di situ ya. Waktu dia ngirim berhasil tapi waktu mereply tidak nyampe karena kembali ke sini malah. Nah, ini perlu kita lakukan koreksi. Jadi 172.16.30 kalau kita lihat topologi kita itu melalui 172.16.21. Nah, kita lagi bikin lagi IP route 172.16.30 subnet mesh 24 ya melalui 2.1.122.16.2.1. Ini salah konfigurasi berarti. Ini kita ganti nih. Yang ini kita coret, kita ganti dengan 172.16.21. Demikian ya teman-teman. Ya, sekali lagi kita mengingatkan teman-teman ya, gunakan cisco-netpacket.com-nya untuk latihan. Ya, pakai tracer untuk latihan di-download kemudian dikerjakan. Ya. Troubleshooting lab juga sama. Ya. Nah, apa yang telah kita pelajari dalam modul ini? Ya, ngeping, ya, traceroute, show IP route, show IP interface brief, show CDP neighbor. Ya. Ya, oke. Saya rasa demikian ya untuk materi kita. Selamat belajar. Tuhan memberkati.